Skuad Garuda langsung mendapat ujian berat dengan bertemu Irak di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kurang diuntungkan dari statistik head-to-head melawan skuad singa Mesopotamia. Skuad asuhan Shin Tae-yong bertekad meraih hasil terbaik meski berstatus sebagai kuda hitam. Cetak gol coba merangkum persiapan Timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilanda badai cedera. Timnas Indonesia dihadapkan dengan badai cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain pilar skuad Garuda batal tampil saat menghadapi Irak. Shin Tae-yong mencoret nama Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang masih dibekap cedera. Padahal kedua pemain ini biasanya menjadi pilar kunci di lini tengah. Ivar mengaku ragu dapat pulih tepat waktu untuk membela skuad Garuda kontra Irak. Sementara Marcelino masih berkutat dengan masalah hamstring sejak bulan Oktober. Sebelumnya Sandy Walsh, Jakob Sayuri, dan Elkan Bagot sempat diragukan tampil. Sandy mengalami cedera berupa robekan di kakinya hingga harus mendapat jahitan. Sementara Sayuri menderita cedera hamstring cukup parah sejak bulan September. Elkan juga bermasalah dengan kondisi fisik yang masih belum bugar sepenuhnya. Namun, beruntung ketiganya pulih tepat waktu sehingga masuk seleksi skuad. Shin Tae-yong membawa ketiganya dalam daftar skuad yang akan bertandang ke Irak. Badai cedera yang menimpa skuad Garuda sempat disorot oleh media Vietnam. The Tao 247 menulis informasi para punggawa Timnas Indonesia yang menderita cedera. Mereka juga menulis Shin Tae-yong bakal kesulitan meramu komposisi terbaiknya. Media Vietnam lain bernama Sports 442 bahkan mengejek Sandy Walsh. Pasalnya sang pemain sempat bercanda akan menyikut pemain Vietnam yakni Doan Van Hau. Sikut apa? Sikut. Elbow. Vietnam player. Okay. Which one? Nomor 5. Sports 442 mengolok rencana Walsh akan sia-sia karena dirinya masih menderita cedera. Rekor pertemuan yang menyulitkan. Langkah Timnas Indonesia melawan Irak akan semakin berat jika dilihat dari rekor pertemuan. Skuad Garuda dihantui catatan buruk kontra skuad singa Mesopotamia. Pasukan Merah Putih sudah bentrok sebanyak 7 kali melawan Timnas Irak. Sayangnya skuad Garuda belum pernah meraih satu kemenangan pun atas Irak. Indonesia tumbang 6 kali dan meraih satu hasil imbang dari 7 pertemuan. Skuad Garuda terakhir kali bertemu Irak di laga kualifikasi Piala Asia 2015. Timnas Indonesia yang saat itu dilatih Jackson F. Tiago tumbang dengan agregat 3-0. Pasukan Merah Putih selalu kesulitan mengimbangi permainan dominan Irak. Meski begitu, Shin Tae-yong enggan menyerah meski Timnas Indonesia punya catatan buruk. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan mengirim 2 analis untuk memantau laga Irak menghadapi Yordania. Coach Shin mengirim Kim Dong-jin dan Ferry Patriadi untuk menganalisis permainan Irak. Keduanya bahkan langsung disorot oleh akun Instagram Iraqi Football Gallery. Banyak netizen Irak yang mengejek keputusan Shin Tae-yong mengirim 2 analis tersebut. Namun Coach Shin enggan menggubris komentar netizen Irak. Dirinya justru melihat Timnas Indonesia punya peluang bagus menghadapi Irak. Pasalnya, Coach Shin dan staf pelatihnya sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan skuad singa Mesopotamia. Kekuatan skuad. Meski dihantui rekor buruk, Timnas Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya skuad Garuda bakal tampil dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah menjadi andalan. Skuad Garuda hanya ditinggal beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Keduanya harus absen karena masih mengalami masalah cedera. Sementara Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Rafael Strijk dipastikan akan tampil. Keempat pemain ini dinilai sebagai pemain yang bisa menjadi pembeda. Salah satunya Elkan Bagot yang baru-baru ini berhasil mencuri perhatian. Pemain keturunan Thailand ini berhasil melesakkan gol debut bersama Ipswich Town ke gawang Fulham di ajang Carabao Cup. Sayangnya di laga itu gol Bagot hanya menjadi penghibur setelah Ipswich takluk dengan skor 1-3. Selain itu, Shin Tae-yong juga memanggil nama-nama yang lumayan anyar ke dalam skuad. Ada Adam Alis, Muhammad Riyandi, hingga Andi Setyonugroho. Shin Tae-yong menyebut pemain-pemain yang dipanggil sudah merupakan yang terbaik. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin skuad Garuda bisa memberikan perlawanan di laga nanti. Sementara itu Irak sendiri juga bakal tampil dengan kekuatan penuh.
Pelatih Irak Jesus Casas menilai pemainnya sudah siap menjelang laga menghadapi Indonesia. Dia berharap anak asuhnya nggak meremehkan kekuatan dari skuad Garuda. Sebab kemenangan di laga nanti bakal mempermudah jalan Irak untuk melaju ke babak selanjutnya. Komposisi mengerikan timnas Irak. Omongan Jesus Casas bisa dibuktikan dengan peta kekuatan yang dimiliki oleh timnas Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu diisi oleh pemain-pemain yang aktif bermain di liga top Eropa. Menariknya, timnas Irak baru saja menambah 4 pemain keturunan ke skuadnya. Sebut saja Andre Al-Sanati dan Ali Al-Mosawe, Zidane Iqbal dan Alexander Auraha. Zidane Iqbal merupakan salah satu pemain yang harus diperhatikan. Ex-Manchester United ini punya kemampuan olah bola yang mumpuni dan visi permainan yang bagus. Sayangnya Zidane baru-baru ini diragukan tampil di laga menghadapi skuad Garuda. Pasalnya pemain FC Utrecht ini mengalami masalah kecil pada kakinya. Selain Zidane, Indonesia juga harus mewaspadai sisi kiri yang diisi oleh Ali Haidar. Penyerang Stoke City ini sedang menjadi perbincangan hangat media Irak. Pemain 18 tahun ini sudah melesakkan 2 gol dari 6 laga yang sudah dimainkan di Premier League U18. Lalu ada nama Osama Rashid yang menjadi gelandang jangkar timnas Irak. Pemain 31 tahun ini menimba pengalaman di Liga Portugal bersama Vizela. Timnas Irak juga dihuni oleh pemain dengan level tertinggi di Liga Utama Irak. Contoh saja Aiman Hussein yang menjadi salah satu opsi striker yang tampil gacor di kompetisi domestik. Secara komposisi, timnas Irak memang punya perpaduan yang komplit. Pelatih Jesus Casas gemar memadukan pemain muda dan pemain senior yang sedang dalam performa gacor. Ajang pembuktian skuad muda. Melihat komposisi pemain Irak yang di atas rata-rata, Shin Tae-yong masih merasa optimis dengan skuad asuhannya yang banyak diisi oleh para pemain muda. Dilansir dari Transfermarkt, skuad Garuda tercatat memiliki rata-rata umur 23,7 tahun. Bahkan di laga melawan Brunei, Coach Shin memanggil 11 pemain U21 ke skuadnya. Pemain tersebut ada Pratama Arhan, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Zaki Ashraf. Hanya ada 2 pemain yang berada di usia kepala 2, Mark Locke dan Fahrudin Arianto. Pelatih asal Korea Selatan ini menyebut ini merupakan ajang untuk regenerasi skuad Garuda. Pada laga menghadapi Irak, Shin Tae-yong kembali memanggil 7 pemain muda ke skuadnya. Bahkan sang pelatih melewatkan nama-nama seperti Stefano Lillipali dan Ilija Spasojevic. Padahal kedua pemain itu sedang tampil gacor bersama klubnya masing-masing. Menurut pelatih 53 tahun ini, kedua nama itu memang pemain berkualitas. Namun Spaso dan Lillipali diakui bukanlah pemain yang masuk ke dalam skema permainannya. Nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong memang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dia berencana untuk melakukan prospek jangka panjang hingga 10 tahun ke depan. Itulah ulasan persiapan timnas Indonesia melawan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bisa menyulitkan Irak di laga nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.